Karena susahnya di notaris kita juga nggak bisa bilang, oh lu salah, lu kenapa gini, kenapa gitu, nggak bisa. Karena kita disumpah untuk tidak memihak. Jadi sumpah jabatan notaris itu tidak memihak, jadi mesti independen, imparsial. Tapi saya selalu bilang juga, independensi dan impartiality kita itu berguna untuk orang yang lemah. Selamat sore Pak Alesius. Sore, Gusti. Senang sekali ya Pak boleh bincang-bincang terkait properti dan mengedukasi terkait properti. Iya. Nah, tema pada sore hari ini, kenapa banyak pembeli yang akhirnya rugi di meja notaris? Karena kenapa? Karena banyak pembeli yang melibatkan notaris justru di tahap akhir ya Pak. Nah itu sih Pak yang jadi trigger banyak orang, banyak pembeli di belakangan ini. Bahkan juga ada kasus nyata pembeli hilang DP karena PPJB bawah tangan. Apa yang sebenarnya salah di kasus seperti itu Pak? Ya sebenarnya agak kompleks ya itu ya. Pertama pemahamannya, kalau rugi di meja notaris, konotasinya bisa salah siapa nih? Salah notarisnya atau salah transaksinya atau apa. Tapi yang kita biasanya mau sadarkan adalah kalau orang udah sampai di depan meja notaris, sebenarnya udah terlambat. Bukan terlambat ya. Karena itu normal praktisnya seperti itu. Sering sih kita ngomong ya di konten ini juga, tapi kita nggak bosen-bosen ngingetin. Karena notaris itu, kita ngomong jual beli ya, jual beli properti dari sisi pembeli. Selalu di mata rantai transaksi, proses namanya buying proses ya, pembelian properti itu dia ada di tahap hampir akhir ya kan, dari orang DP, PPJB, baru nanti ketemu notaris pada waktu akte jual beli. Nah yang kamu bilang tadi itu rugi, yang kita ngelihat itu ruginya tuh salah satunya adalah stresnya mereka dari mulai transaksi, terutama pada waktu mulai DP, atau segala kekacauan dan kebingungan mereka pada waktu sebelum sampai ke kita. Nah pertanyaannya kenapa? Banyak sebab sih. Salah satunya itu namanya asymmetric position, jadi posisi yang tidak simetris, bargaining power yang tidak seimbang, pengetahuan yang tidak seimbang. Contohnya, orang beli properti untuk kita punya ini ya, audiens ya, yang pemirsa itu kan mereka beli properti itu seumuran kamu, seumuran anak saya, Mikael, itu umur 25, 30, satu kali. Habis itu beli berikutnya biasanya 5 tahun, 6 tahun kemudian, kalau karirnya bagus. Sementara property agent, sales, orang bank, orang developer itu setiap hari urusan seperti itu puluhan tahun. Kayak kita aja kan, kita hampir 25.000 transaksi notaris. Hampir semua notaris kalau di daerah developer harusnya seperti itu. Sehingga si pembeli ini, orang awam ngadepin orang ahli. Orang ahlinya kebetulan punya interest, dalam arti bukan salah loh, kita kan penjual kan. Orang dari sisi macam-macam, maksudnya penjual tuh dari sisi salesnya developer kalau rumah baru, atau salesnya atau agent kan dibayar komisinya dari penjual, pemilik. Jadi kalau ada benturan kepentingan, secara umum mereka akan mikirin insentifnya apa. Jadi dalam mata rantai itu, dalam ekosistem kita nih di Indonesia dan juga di luar negeri, pas transaksi properti itu biasanya yang jadi lemah si pembeli biasanya. Nah ketahuannya pada waktu di notaris, karena susahnya di notaris kita juga nggak bisa bilang, oh lu salah, lu kenapa gini, kenapa gitu, nggak bisa. Karena kita disumpah untuk tidak memihak. Jadi sumpah jabatan notaris itu tidak memihak, jadi mesti independen, imparsial. Tapi saya selalu bilang juga, independensi dan impartiality kita itu berguna untuk orang yang lemah. Dalam hal ini, dalam mata rantai transaksi itu pembeli yang lemah. Tapi nggak selalu ya, karena sekarang banyak pembeli yang jahat juga, mafia. Iya, Pak, mafia. Nah, sementara itu dulu. Kalau kepanjangan nanti, kalau ada yang nggak jelas boleh ditanya. Boleh, udah jelas sih Pak, cukup jelas sekali.
Talesius, konfirmasi dari 9 dari 10 pembeli baru ketemu notaris di tahap akhir. Itu bagaimana tanggapan Bapak? Ya mungkin agak exaggerating ya, agak kita besarkan bukan karena kita ngitung, tapi memang lebih sering begitu. Kalau seandainya hari ini dia datang ke notaris manapun, notaris juga bingung loh, ngapain lo datang ke sini? Karena teman-teman, rekan-rekan saya dan ya pada umumnya orang merasa kalau ke notaris hanya untuk bikin akte. Sedangkan akte atau perjanjian ini baru terjadinya kan di akhir, apalagi untuk KPR, jual beli properti. Makanya selalu nggak normal untuk orang datang duluan. Nah kita juga sebetulnya juga mabok juga kalau didatengin orang, mau Pak saya mau tanya sih. Akhirnya kita, kalau di kita ya kita ada namanya general advice kan, jadi kayak konsultasi dokter umum, tapi tetap kita bilang kita ini bukan lawyer. Jadi kita charge memang untuk artisnya, tapi tetap kita independen, imparsial. Ya, jadi dia bisa tahu kurang lebih kalau gue mau kayak gini aman apa enggak. Baru setelah dia tahu gambarannya, risikonya di mana, baru dia bisa lebih tenang masuk ke transaksi berikutnya. Tapi itu jarang yang seperti itu. Makanya kita lagi populerkan ini supaya teman-teman notaris, profesi notaris itu lebih proaktif ke depan, bukan di belakang. Jadi di awal di ya Pak? Di awal, dan itu nggak biasa. Kita juga lagi bingung nih gimana ya caranya ya. Ya udah kita mulai dengan cerita seperti ini. Siapa tahu ada anak-anak muda notaris yang lebih inovatif juga yang siap untuk mengedukasi masyarakat pada waktu minimum sebelum DP. Sebelum DP. Tapi mereka, si masyarakat atau si pembeli awam ini harus sadar bahwa di dalam mata rantai itu siapa mewakili kepentingan siapa. Pertanyaannya siapa yang mewakili pembeli? Hampir nggak ada. Iya. Hampir nggak ada, kecuali dia pakai lawyer. Tapi lawyer ke transaksi itu paling, kalau untuk urusan properti kan bukan sehari-hari dia. Benar. Notaris kita sehari-hari. Kita banyak diikat dengan sumpah jabatan, pengawasan dari PPATK, BPN, kantor pajak. Jadi kita ini highly regulated profession yang paling diawasi, boleh dibilang dibanding profesi hukum yang lain. Sehingga itu membuat harusnya konsumen awam, masyarakat tuh lebih tenang kalau datang ke kita. Makanya mereka terus terang sering ke kita dulu, ke notaris, maksudnya merasa aman dan betul. Sementara ini agak beda dengan di luar negeri ya, kayak di misalnya di mana civil law country gitu ya, yang cuman kayak tukang cap, tukang cap. Ya, sekretaris saja kursus 6 bulan, bukan lawyer bisa. Di Indonesia kita ini lawyer ada ahli hukum ya, bukan litigation lawyer. Jadi kita SH dulu, habis SH nerusin lagi 4 tahun. Jadi pendidikan kita begitu lama, habis itu belum lagi harus pakai magang, plus disumpah sana, sumpah sini, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Tiap bulan kita harus bikin laporan. Profesi mana yang tiap bulan bikin laporan kayak kita? Ke kantor pajak iya, ke Departemen Kehakiman. Kemenkumham. Ya, itu terus habis itu ke BPN. Habis itu PPATK, gitu. Mungkin hal lain lagi lah ya. Jadi semacam kayak ekses dari kompetisi yang tidak sehat akhirnya. Jadi malah menurunkan derajatnya sendiri, sehingga fungsi pengaman mereka terhadap masyarakat jadi kurang. Tapi ini oknum ya, bukan profesi notarisnya. Gitu. Banyak oknum-oknum yang di luar sana ya Pak ya? Iya, yang bisa membahayakan para pembeli justru ya Pak? Malah membahayakan satu pembeli karena dia tidak memperhatikan prosesnya itu. Kita udah kerja bener aja berisiko. Iya, kita udah kerja bener nih berisiko dibanding kayak lawyer atau profesi hukum yang lain ya. Apalagi kalau kerjanya nggak karuan. Gitu. Jadi intinya untuk para calon buyer, gunakan jasa notaris di awal, konsultasi aja. Banyak yang gratis yang terus terang aja. Jadi good news sih sebenarnya ya. Kalau notaris suruh nge-charge mereka malu. Kalau saya sih enggak. Kenapa mesti malu? Oh iya benar ya. Ya karena kan, ada jasa yang diberikan ya Pak. Karena advis kita itu jauh lebih berharga daripada aktenya sendiri. Iya. Akte kan ngetik template gampang. Tapi kan advis kayak gini kan lebih berharga. Bisa nge-spot problem dengan cepat. Menghindarkan dia dari sekali urusan sengketa itu ratusan juta loh. Iya, daripada kerugian di kemudian hari ya Pak. Betul, hilang, stres, berantem sama bini, atau urusan sama polisi, itu shocknya minta ampun gitu kan. Orang nabung puluhan tahun hanya untuk terakhirnya ribut. Ya agak cerita serem ini jangan terlalu diambil pusing ya. Jangan terlalu, karena jadi kita orang legal biasa memang lebih lihat risiko. Iya. Ini saya kasih langsung ininya ya, normalnya. Pertanyaannya seberapa sering sih orang yang dirugikan kayak gitu pembeli?
Kalau kita sih ngelihatnya, dibilang sering banget enggak. Karena sering juga orang datang nggak pakai perjanjian apa-apa, tiba-tiba, saya udah bayar DP sekian. Hampir semua, bahkan bayar lunas, baru ketemu kita untuk bikin akte gitu. Oh, iya, biasanya bahaya banget, tapi ya gitu. Kenyataannya memang tidak semua bahaya. Tapi kan cap-cip-cuk banget. Iya. Apakah worth it apa enggak? Kamu beli rumah 1, 2 miliar, 3 miliar, pakai cara itu sangat tidak sepadan gitu dengan risikonya. Oke, jadi alangkah baiknya dihindari resiko tersebut ya Pak? Ya kalau mau selamat ya. Iya benar. Kalau mau irit, Pasti dong Pak mau selamat ya kalau Pak. mau irit lah lain lagi. Atau sebenarnya orang bukan irit sih, karena nggak ngerti bahaya. Yang dia kira teman ternyata bukan teman. Yang dia kira aman ternyata sama sekali nggak aman. Ya kayak orang naik gunung, yang saya bilang naik gunung, tapi pengen ke puncak gunung tapi nggak tahu risikonya. Oh, naik gunung itu gampang, zaman waktu saya muda kan gitu. Naik gunung gampang, udah kita pakai satu baju, habis itu nggak tahu nanti dingin ketemu apa. Sama kayak gitu, orang beli properti kan harus ngerti apa yang dia jalani nanti. Karena itu salah satu keputusan finansial yang terbesar untuk setiap manusia, setiap keluarga. Itu poin yang paling penting. Mobil cuma 100-200, rumah bisa 500, bisa 1 miliar, bisa 2 miliar. Iya, rata-rata di lokasi Tangerang ini udah miliaran Pak. Kalau di Bintaro BSD ini daerah kita, termasuk Alam Sutra, mungkin cari rumah 1,5 M aja udah susah. Paling dapat apartemen.